Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharaini amin. Wa ta'allamal kalami, dan adapun mempelajari ilmu kalam, ilmu teologi atau ilmu filsafat, wal munazarati, dan perdebatan, bima di dalamnya waro'a qadril hajati, di luar sekiranya kebutuhan atau di luar hajat kita, maksudnya tidak mendesak, itu makruhun makruh. Kalau teman-teman merasa ilmu fikih kita masih cetek, ya, ilmu tauhid kita masih cetek, bacaan Quran kita masih belegak-beleguk, ya, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam atau ilmu nazoroh. Nazoroh itu perdebatan, jadi jidal atau jadal, untuk diskusi. Itu ada ilmunya, itu hukumnya makruh, ya, karena nggak penting gitu. Karena yang penting tetap belajar ilmu fikih yang paling bagus, ilmu tauhid yang paling utama gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, tetap boleh ya. 5 ruwiya, 5 karena sesuatu, maksudnya di sini kisah ya. Ruwiya yang diriwayatkan anna Aba Hanifata, sesungguhnya Imam Abu Hanifah atau dikenal dengan Imam Hanafi, nama aslinya Imam Nu'man bin Sabit, itu naha, melarang atau mencegah, ibnahu, akan putranya, yakni Hamadan, yang bernama Imam Hamad. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu punya putra namanya Hamad. Hamad ini dilarang anzalika, akan hal tersebut. Maksudnya mempelajari ilmu alam, ilmu filsafat, sama ilmu munazarah, ya, perdebatan. Faqala, maka berkata, ya abi, wahai bapakku, ra'aituka, melihat aku akan engkau, bima, pada ilmu, nahaitani, yang engkau cegah aku, anhu, darinya. Nabila kalau nada gini pules dia. Nah, Imam Hamad ini bilang sama bapaknya Imam Abu Hanifah, wahai ayah, engkau kan belajar dan mengajarkan ilmu filsafat, belajar dan mengajarkan ilmu jidal, ilmu berdebat, ilmu munazarah. Kok saya dilarang sih gitu. Ini cerdas nih, ya, anak yang cerdas begitu nanyanya. Kalau kita kan cerdasnya kan barang susah nggak usah diikutin, ya kan. Belajar nahwu, belajar sorof, belajar jurumiyah, belajar tasrif susah, ya. Tandanya orang pintar kan menghindari pelajaran yang susah, ya kan. Ya udah nggak usah ikut. Itu pintar-pintar bodoh itu. Anhu, darinya. Faqala, maka berkata beliau. Siapa yang ngomong? Yang jawab Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi terus bilang, ya niya, wahai anakku atau wahai putraku, punna, adapun kami, maksudnya Imam Abu Hanifah dan para muridnya, para gurunya, para sahabatnya gitu ya. Itu natakalamu, kita membahas atau berdiskusi, fihi, di dalamnya, maksudnya tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu perdebatan, ya, ilmu jidal, mujadalah atau perdebatan, munazarah. Wa kullu wahidin, adapun setiap satu, minna, dari kami, ka'anna ala rasihi, seakan-akan di atas kepalanya, apa, atairun, ada burung,
toirun burung. Nah, sret gitu kalau udah hafal mufrodat mah. Ya. Hafal mufrodat masih baca buku. Ada orangnya ada. Mana itu yang di belakang? Mukhafatun yang ditakutkan atau dikhawatirkan. An yazila, pergi dia, maksudnya si burung, sahibahu akan temannya atau pemiliknya. Ini pakai bahasa kiasan ya. Jadi Imam Hanafi bilang, anakku, saya itu sama sahabat saya, murid saya, guru saya, itu kalau ngobrol sama orang tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, ilmu teologi, ilmu jidal, perdebatan, munazoroh, itu seperti yang lawan bicara saya itu di atas palanya ada burung. Maksudnya apa? Burung itu tauhid. Yang kalau kita nggak hati-hati itu takut burungnya pergi. Apa maksudnya? Kalau kita sampai nyakitin hati dia jatuh, ya, kalah dia dalam perdebatan, itu burungnya pergi berarti. Maksudnya tauhidnya hilang. Itu saking hati-hatinya. Jadi kami, kalau kata Imam Abu Hanifah, seperti orang yang menjaga burung di atas kepala orang. Itu di zaman kami, kata Imam Hanafi. Wa antum, sedangkan kalian. Tapi kalau kamu nih sama teman-teman kamu itu natakalamuna, membahas atau berdiskusi, wa kullu wahidin, adapun setiap satu, minkum dari kalian, itu yuridu, berkeinginan atau berkehendak atau mengharapkan, ayyazala, agar hilang si burung tadi, sohibahu, dari pemiliknya tuh. Tapi kalau kamu berdebat, berdiskusi tentang filsafat, tentang teologi, itu justru kamu niatnya buat ngalahin dia. Nah, orang kalau udah kalah otomatis tauhidnya hilang. Lah itu bahaya. Paham gak jadi? Ya. Jadi kalau teman-teman kelak nanti kalau udah pinter, kalau belum pinter ya makruh ya, tidak haram, makruh. Makanya kalau teman-teman yang kuliah nih, misalnya Mas Wanda atau Uda ya, atau Mas Didi atau Mbak Dewi yang udah kuliah, kalau belajar tentang filsafat Islam, kan ada ya filsafat Islam atau teologi Islam, itu teman-teman pasti belajar bahwa terjadi khilafiyah ulama, perdebatan ulama, apakah pelajaran filsafat itu diperbolehkan. Karena menurut sebagian ulama nggak boleh, ada yang mengatakan haram malah. Bahkan nggak tanggung-tanggung Imam Ghazali, ahlinya filsafat, dicaci maki, zindik lah, ya, kafir lah semacam. Saking orang tersebut ya, beberapa ahli yang menurut mereka ini nggak cocok filsafat itu diajarkan untuk kalangan halayak ramai, menganggap ilmu filsafat itu berbahaya. Sebetulnya tergantung orang yang belajar ya, sama sudut pandang kita gitu. Kita lihat dulu, ini makanya cara Ta'limul Muta'allim ini menurut saya ideal. Dia netral, nggak menghukumi haram, nggak juga menghukumi wajib. Kalau buat orang awam, misalnya mohon maaf, kita yang fikihnya aja berantakan, baca Quran masih belegak-belegok, ya, ilmu hadis ya kagak ngerti, baca kitab apa lagi, manggut-manggut doang kita. Ya. Nah, maka mempelajari ilmu filsafat, ya, teologi yang secara mendalam, ya, bukan sekedar tauhid doang, tapi teologi, ilmu tauhid yang secara mendalam. Nah, itu namanya ilmu kalam atau ilmu munazoroh, ilmu mujadalah, ilmu perdebatan. Itu memang saya lebih cocok makruh karena nggak penting-penting amat. Teman-teman ketika udah tahu bahwa Allah Esa satu ya, tauhid kita, tahu Asmaul Husna, tahu sifat 20, sifat-sifat dan nama-nama malaikat, sifat-sifat dan nama-nama nabi ya, yang ada di rukun iman ya, kitab dan sebagainya, itu menurut saya sudah cukup kalau untuk kalangan orang awam ya. Begitu pula ketika kita mempelajari misalnya hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Kenapa sih kalau misalnya kita kurang rokaat sujud sahwi?
gitu ya, dan sebagainya. Itu udah cukup, nggak usah sampai masuk ke dalam area atau ranah yang menimbulkan khilafiyah, perdebatan. Karena nanti bahaya. Orang sekarang berdebat itu beda mentalnya sama orang zaman dulu. Zaman dulu orang berdebat itu, kata Imam Abu Hanifah, itu kita justru menjaga dia supaya jangan jatuh. Ibarat orang ketika ngobrol itu di atasnya ada burung, jangan sampai burungnya terbang, saking dijaganya. Lah kalau sekarang enggak. Zaman setelah Imam Abu Hanifah itu orang berdebat justru untuk menjatuhkan, ya kan? Sampai sekarang, ya kan? Teman-teman kalau berdebat berdiskusi kan untuk menjatuhkan, ya. Nah itu yang berbeda kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi memang terjadi pergeseran nilai, ya. Ada tergelincirnya satu nilai akademis dalam perdebatan. Makanya kalau ulama dia nggak berani berdebat panjang-panjang, sebab khawatirnya itu. Khawatirnya kita tujuannya mau meluruskan, setan kemudian bisikin kita, wah lo alim juga ya, lo pintar juga ya. Kemudian kita mengkelap, jadi sombong kita. Akhirnya niat tulus kita untuk membenarkan justru malah menampakkan kepintaran kita, malah menampakkan kealiman kita. Ya sebetulnya nggak masalah, emang kita pintar gitu kan. Misalnya kita emang alim, kalau beneran ya, beneran pintar ya, beneran alim, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi di situ setan bermain untuk ngebisikin kita betapa pinternya kita, betapa hebatnya kita. Akhirnya niat kita yang tadi mau meluruskan justru malah jadi belok, mempertontonkan kepintaran kita kepada lawan debat kita. Jadi sudah nggak murni lagi untuk membenarkan dia, ya, meluruskan dia yang salah itu, tapi justru ingin menunjukkan bahwa gue lebih pintar dari lo. Nah mental orang berdebat sekarang itu seperti itu, nggak semua ya. Nah makanya ulama-ulama itu ngerem banget kalau untuk masalah perdebatan. Dulu saya juga riskan teman-teman, saya juga bingung ya, maksudnya apa gitu. Tapi ketika saya udah mulai terjun ke masyarakat, ternyata emang bener. Banyak, mohon maaf ya, orang-orang awam yang dia nggak ngerti dasarnya, dia nggak ngerti ilmunya. Tapi karena dia yakin itu bener, ya namanya yakin kan berarti sepihak, ya kan. Lalu kemudian membenarkan apa yang dia pegang kepada orang lain. Jadi orang lain kemudian dianggapnya salah. Padahal secara ilmu bisa jadi dua-duanya salah. Nah maksud saya dalam hal ini kita harus pinter-pinter tuh ngerem kayak gitu. Ini kalau orang model kayak tadi ya, kemudian dia ibaratnya ngecor lah gitu, kok kamu salah begini gini. Padahal kenyataannya nggak begitu juga. Dan dalam kondisi itu saya pribadi dilema sebetulnya. Mau saya betulin, ya dua-duanya salah masalahnya. Nggak saya benerin, itu terjadi di depan saya. Kadang kita sendiri sebagai mubalik ya, sebagai dai, orang yang berdakwah, itu bingung juga kadang-kadang. Saya cuma punya harapan mudah-mudahan orang panjang umur sampai nanti di pelajarannya supaya dia tahu ternyata yang dia yakini selama ini salah. Saya cuma punya harapan begitu aja. Sambil saya doain, ya Allah maafin ya orang, ya Allah. Ya Allah ampunin ya orang. Karena argumentasinya salah. Tapi kita mau benerin pun percuma, panjang masalahnya karena dua-duanya salah. Ya, dua-duanya masalahnya salah. Kalau salah satu bener enak, gampang. Lah ini masalahnya dua-duanya salah. Yang satu punya keyakinan yang dibenarkan sama yang dianggap salah itu, ini pun salah dia juga. Jadi dua-duanya salah. Nah itu dilema teman-teman. Ya teman-teman mungkin bisa nemuin itu di kalau udah bermasyarakat ya, kalau udah nikah, udah punya anak, udah gaul lah misalnya itu bakal ketemu tuh yang kayak gitu. Atau mungkin di dunia teman-teman sendiri, di sekolahan, di kerjaan gitu ya, di dagangan dan macam-macam. Itu ya mohon maaf ya, secara ilmu ngerusak sebetulnya. Perdebatan seperti itu juga menurut saya nggak efisien, nggak efektif. Lebih baik kita membicarakan sesuatu yang udah jelas. Misalnya ilmu fikih gitu ya, udah jelas kebutuhannya. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu kan apa coba? Ini saya beri contoh nih, contoh aja ya, ilmu kalam, ilmu teologi. Dalam hal ini filsafat yang tajam banget ya, tapi ini cuma contoh doang ya. Kita yakin ya secara ilmu tauhidnya bahwa manusia itu kan mati ya. Yakin nggak teman-teman bakal mati? Yakin nggak nih? Kalau nggak yakin kafir loh langsung loh. Karena semuanya kan yu'minu nabil ghaibi wa yu'minu nabil
yaumil akhir ya. Semua orang itu harus yakin tentang hal yang gaib, termasuk yakin dengan hari akhirat. Berarti kita pasti mati kan? Ya kan? Makanya kalau orang menyalahi rukun iman itu kafir langsung. Gak percaya dirinya bakal mati, bakal hidup selamanya, kafir langsung orang itu rukun iman. Nah itu ilmu tauhid namanya. Cukup sampai di situ aja, teman-teman yakini itu, kemudian beramallah sebagaimana seorang yang akan bakal mati. Berarti kita nyiapin bekal. Nah ini kalau kita bicara ilmu teologinya, ilmu filsafatnya. Ketika teman-teman mati nanti, kan kita bakal dihidupin lagi. Kita bakal dihidupin lagi. Nah teman-teman nanti bakal dijatuhin tuh, entah di neraka, entah di surga. Iya nggak? Dan kita sepakat ya, jurusan kita dua itu. Kalau nggak surga, neraka. Nah, kira-kira pilih mana? Pilih mana kira-kira? Mas Anda mau yang mana? Oh bingung banget kayaknya ya? Mau ngomong surga nggak pantas. Mas Anda neraka? Cita-citanya kira-kira kemana tuh? Surga. Oh, orang kayak gini aja pengen jadi surga. Nah yang saya tanya nih, ketika kita di surga itu kita abadi apa fana? Apa akan hancur? Abadi apa hancur? Abadi apa hancur? Abadi kan? Nah pertanyaan saya, Allah itu kan abadi. Yakin gak Allah itu abadi? Kekal. Nah manusia di dalam surga abadi. Nah berarti manusia sama dong sama Allah. Nah itu tinjauan filsafat tuh. Sampai segitunya, pusing-pusing gak tuh? Coba mikirin ya kan. Ini saya jawab langsung supaya kagak jadi musyrik ya. Nah itu kan jadi musyrik ntar itu. Saya jawab langsung. Ketika nanti kita di surga, kita memang abadi. Tapi abadinya kita diabadikan oleh Allah. Bukan abadi dengan zat sendiri kita. Bukan abadi karena kemampuan kita mengabadikan diri kita. Bukan. Kita nanti di surga abadi karena diabadikan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan kita abadi. Bukan abadi secara zat kita sendiri. Bukan abadi karena kemauan kita sendiri, karena kekuasaan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Ini yang membedakan abadinya kita dengan abadinya Allah. Kalau Allah abadi dengan zatnya sendiri, nggak ada yang mengabadikan Allah. Allah ya abadi. Ya, paham maksudnya? Nah itu kalau nggak saya jawab bahaya. Makanya saya jawab langsung. Ya, coba loh kalau orang belajar filsafat, dia belajar kayak gitu. Gua kan nanti masuk surga ya, nggak ada yang bimbing maksudnya. Gue masuk surga ya, kata guru gue, kata dosen gue, kata guru agama gue, nanti gue abadi di surga. Berarti gue sama sama Allah ya. Lah, itu bahaya itu. Itu karena ilmu filsafat sampai segitu. Makanya bahaya ya buat orang yang masih awam. Makanya nggak penting kalau buat orang awam mempelajari itu. Tapi kalau teman-teman udah alim, udah pinter, ya saya setuju sama kitab Ta'limul Muta'allim ini. Maka hukumnya sama seperti ilmu fikih, teman-teman, wajib. Bukan lagi makruh, wajib. Karena itu bagian esensi ilmu, bagian esensi tauhid, bagian intisari akidah. Nah, orang yang sampai derajat ke situ, maka tentunya derajat imannya juga naik. Iya dong. Ketika orang berpikir, seandainya dia punya pikiran, saya nanti masuk surga, saya abadi. Karena saya diabadikan sama Allah, saya dibuat abadi sama Allah, maka tentunya saya harus cocok sama penghuni surga. Saya harus pantas. Sebagaimana caranya saya nanti diabadikan sama Allah. Caranya supaya saya pantas, caranya supaya saya pas, supaya saya cocok sesuai dengan apa yang Allah mau supaya saya jadi abadi, maka saya harus jadi orang soleh. Maka saya harus jadi orang yang bertakwa. Maka saya harus jadi orang yang ikhlas. Maka saya harus jadi orang yang muhsin, dan seterusnya. Maka derajatnya makin naik. Tapi kalau dia nggak tahu ilmu itu, ya Islam aja terus kayak bahasa kita kemarin. Sholat ya sholat aja begitu. Jadi nggak bermutu sholatnya. Ya sholat, gugur kewajibannya. Puasa ya puasa, tapi nggak bermutu. Kenapa? Karena dia nggak punya bayangan teologi, filsafat seperti itu. Nggak punya bayangan ilmu kalam seperti itu. Ya sekarang logikanya nih teman-teman, teman-teman bakal dapat sesuatu yang luar biasa. Surga ya, yang fasilitas di situ teman-teman dapat semua,
Yang nggak ada di dunia ada di situ. Rahmat Allah yang belum dikasih di situ. Nikmat Allah yang belum dikasih di surga. Plus abadi. Itu harga nggak ternilai teman-teman. Teman-teman mau ibadah gimana pun nggak terbayar itu. Hadiah surga yang abadi itu. Coba pikir ya. Teman-teman ibadah berapa tahun? Dari balik, sholat bolong-bolong. Puasa dikodok. Ya kan? Tahajud kalau butuh doang. Ya, kalau nggak butuh agak tahajud. Ya kan? Coba. Terus teman-teman sholat itu, puasa itu, ya yang serba pas-pasan. Kalau saya jadi malaikatnya sini 6. Yang serba pas-pasan itu kemudian mengantarkan kita masuk surga yang abadi. Itu menurut kita secara otak manusia nggak pantas, nggak cocok, nggak cukup. Dan sekarang orang di surga jelek apa cakep? Ganteng apa jelek? Ntar teman-teman kelak-kelak di surga mau model muka kayak gini apa lebih ganteng? Pasti lebih ganteng ya. Walaupun mukanya pas-pasan, ntar di surga pengennya dipermak. Perempuan juga gitu, yang mukanya pas-pasan pasti di surga juga pengen cakep, pengen tampil cantik. Yang gendut pengen kurus, pengen langsing, ya kan? Yang pesek pengen mancung, ya. Pasti kita pengen kayak gitu. Nah nanti di surga kita itu dipermak, teman-teman dipermak, operasi plastik kalau bahasa sekarang. Operasi pakai ember ya, operasi plastik. Operasinya dengan model metode yang tercanggih tentunya, bukan metode kedokteran sekarang, metode yang tercanggih. Nah sekarang coba teman-teman bayangin, orang operasi plastik aja itu ratusan juta. Operasi plastik aja lah ratusan juta. Nah di surga kita dioperasi, dipermak muka kita, badan kita gratis, tis. Itu buat ngebayar pakai sholat aja agak cukup. Itu baru operasi doang. Belum istana, belum kebun-kebun, belum fasilitas surga, belum makanan minuman yang enak dan sebagainya. Apalagi kalau Mas Andi pengen punya motor BMW, wah itu kagak kebayar. Mau sholat seumur hidup juga kagak kebayar itu. Nah bener. Nah ketika orang punya tinjauan seperti itu, wah berarti saya harus lebih maksimal dalam beribadah. Karena kalau saya maksimal pun sebetulnya tetap nggak cukup buat bayar surganya Allah. Tetap nggak cukup buat bayar ridhonya Allah. Maka saya tetap harus berusaha maksimal gimana caranya saya ibadah. Akhirnya orientasinya ke situ. Kalau udah alim, ya, kalau udah alim, udah pinter. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau ilmunya masih cetek, masih awam, akhirnya jadi sesi penjenar ntar kayaknya. Berarti saya Allah, Allah ya saya. Loh kan saya abadi, Allah juga abadi. Gitu. Akhirnya cara berpikirnya begitu. Allah abadi, saya juga nanti di surga abadi. Berarti saya Allah, ya Allah berarti saya. Loh, sesat jadinya. Tuh bahayanya segitu ilmu kalam ketika dipelajari oleh orang yang awam. Makanya ketika dipelajari sama orang yang berilmu, yang alim, justru ilmu kalam tadi akan menaikkan derajat ketakwaan dia, akan mensugesti dia, akan jadi stimulus untuk menambah daya juangnya, ya, beramal, beribadah kepada Allah. Maksudnya ya. Nah, itu sekarang gimana ya? Udah teman-teman tinggal ukur. Saya udah pantas belum belajar ilmu filsafat? Wah kayaknya belum pantas ya. Fikih aja masih kurang misalnya gitu. Ya udah belajar aja fikih. Ini versi ta'limul muta'alim ya. Wahada dan adapun hal ini itu kairadatin seakan-akan menghendaki. Ya orang tadi ayu kafiro untuk membuat kufur sahibahu akan pemiliknya, maksudnya sahabatnya yang diajak berdebat. Nah makanya ketika dipakai buat berdebat ilmu kayak begitu, wah bahaya. Akhirnya kita seakan-akan menginginkan teman kita itu kufur, bukan sekedar jatuh dari pandangan orang-orang yang menonton perdebatan, tapi juga kufur gitu. Karena urusan dari ilmu itu jatuhnya kufur teman-teman. Orang berilmu mengantarkan dia ketakwaan, orang yang bodoh mengantarkan dia kepada kekufuran. Nah ketika kita menjat seseorang, memvonis seseorang, kemudian dia sampai kalau tadi diibaratkan Imam Abu Hanifah seperti burung, maka burung itu akan terbang langsung, akan pergi. Nah itu ibarat ilmu tauhid yang dia miliki, yang dia pegang. Maka ketika dia salah dalam memvonis orang, karena dia menang ayat,
hafalan Qurannya mungkin ayatnya lebih banyak, mungkin hadis yang dihafal lebih banyak, padahal argumentasinya salah. Maka ketika dia mendebat seseorang, bisa jadi orang itu benar sebetulnya, cuman karena nggak bisa dalil, akhirnya orang ini kehilangan burungnya itu. Akhirnya orang itu kehilangan tauhidnya. Lalu dia membenarkan orang yang mendebatnya itu, oh ya kamu benar juga ya, begitu. Maka yang seharusnya dia yang benar, ya imannya itu yang bertahan di dalam diri dia, akhirnya jadi hilang. Gara-gara kita jatuhin, gara-gara argumentasinya kita patahin. Itu ya. Faman maka siapa orang aroda yang berkehendak hada akan hal ini. Nah orang yang berkehendak kayak begitu, bermaksud kayak begitu, yakfuru maka dia kufur atau kafir. Sama orang kayak gitu juga kafir. Qabla ayakfuro sebelum menjadi kafir. Siapa sohibuhu temannya. Tuh, jangan salah. Emang kalau menjatuhkan orang kayak gitu terus kita jadi benar? Kagak. Kita jadi ikutan kafir juga. Ini peringatan ya buat kita ya. Jadi ilmu kalam, ilmu filsafat ya, ilmu perdebatan hukumnya makruh kalau tanpa hajat. Tapi kalau punya hajat, punya kebutuhan, itu bukan makruh lagi. Bisa sunnah bahkan bisa wajib. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke wajib. Karena saya merasain sendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang yang salah, kita tetap harus punya ilmu mujadalah. Kita harus punya ilmu munazoroh, ya, punya ilmu perdebatan untuk menjatuhkan dia. Cuman emang masalahnya nanti masalah hati, masalah kolbu. Bisa gak kita mempertahankan diri kita? Jangan sampai yang tadinya tujuannya untuk membenarkan, membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok. Jangan sampai jadi kita show diri kita menunjukkan diri kita seakan-akan kita yang lebih alim. Itu yang saya rasain, itu yang paling susah ketimbang meluruskan itu tadi ya. Meluruskan yang salah itu susah, tapi yang lebih susah lagi adalah meluruskan hati kita supaya benar-benar ikhlas, benar-benar kita pengen ngebenerin dia ya, pengen jangan sampai dia salah jalan. Nah itu setan akhirnya berbisik, setan yang teriak-teriak, oh kamu pintar juga ya, kamu alim juga ya. Itu lebih sulit kalau menurut saya. Wakada dan demikian pula halnya apa al-istighalu menyibukkan diri di ilmil mantiki dengan ilmu mantek, ilmu logika, wa amsalihi dan seumpamanya atau contoh-contoh lainnya ya, maksudnya seperti ilmu mantek, ilmu logika sama ilmu mantek juga gitu, ilmu mantik ya, tulisannya mantik, kita orang pondokan sebutnya ilmu mantek. Ilmu logika, ilmu mantek itu kalau teman-teman pelajarin di saat, sekali lagi ya, tanpa hajat. Kalau tanpa hajat berarti kan nggak butuh ya, nggak butuh-butuh amat. Satu, tanpa hajat. Yang kedua, tingkatan ilmu kita masih awam. Benar kata ta'lim al-muta'lim, itu makruh, lebih baik dihindarin ya. Kenapa? Karena kebutuhan nggak mendesak. Teman-teman tadi saya sampaikan lebih baik belajar ilmu tauhid, lebih baik belajar ilmu fikih, lebih baik belajar baca Quran yang benar. Itu lebih urgent ya, itu lebih penting, lebih mendesak ketimbang teman-teman belajar ilmu mantek tadi disebutin sebelumnya, ilmu kalam, ilmu filsafat atau ilmu perdebatan. Tapi kelak nanti, nah berarti dua ini gugur ya. Tadi yang pertama karena tidak ada hajat, yang kedua karena awam. Ini nanti akan gugur ketika teman-teman naik ke taraf ilmu yang lebih tinggi lagi. Kalau teman-teman udah punya ilmu yang mumpuni, maka bukan makruh ya, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Belajar ilmu kalam tadi, belajar ilmu perdebatan ya, tentunya tadi dengan niat yang benar ya. Termasuk di dalamnya juga ilmu mantek, ilmu logika ya. Kenapa? Karena ketika orang awam atau orang alim ya, dia mempelajari ilmu logika, walaupun kalau awam tadi kurang sebetulnya ya, itu dia akan mempelajari sesuatu yang aneh, yang gak umum, yang bisa saja diucapkan oleh orang. Saya beri contoh deh, gini deh. Dulu kan pas kita belajar darah ya, darah head ya, masih ingat ya, Fathul Qorib kayak, ditakrib kayak, masih ingat gak teman-teman? Ketika seorang perempuan ya dihukumi head ya, dihukumi balik, ketika dia keluar darah setetes, maksimal usianya 15 tahun. Masih ingat ya?
Kalau buat perempuan nih, keluar darah haid setetes, maka terhitung hari itu dia haid. Kalau dia belum haid sebelumnya, maka terhitung dia balik. Ya, kalau usia balik maksimal 15 tahun. Ini saya beri contoh. Andai kata yang keluar bukan setetes, yang keluar setengah tetes. Pertanyaan saya, apakah itu dikatakan haid? Kan haid itu minimal lahzotan. Teman-teman buka kitab takribnya, kitab Fathul Qoribnya, ya, disebutin orang yang haid itu disebut darah haid walau lahzotan, walaupun setetes. Pertanyaan saya, bagaimana kalau yang keluar darah haidnya bukan setetes, tapi setengah tetes? Apakah darah tersebut disebut darah haid? Ayo yang disebut darah haid, angkat tangan coba. Ragu udah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bukan darah haid, sisanya lah ya. Ini darah haid atau bukan? Darah haid. Walau lahzotan, walau setetes. Sekarang teman-teman bisa nggak ngukur setetes? Setetes itu 1 mili kah? Setengah mili kah? Pokoknya yang ada tek, ya tetes sudah. Apa maksudnya? Masa dibelah? Setetes dibelah gitu. Kan gak bisa kan? Mau 1 mili kayak, mau satu apa ukuran volume ya? Mau keluar 1 liter kayak gitu. Kan tetap hitungannya setetes. Jadi walaupun setengah ya tetap darah haid. Nah itu namanya ilmu logika. Maksudnya? Kalau orang nggak paham ilmu logika, nggak paham ilmu mantek, nanti akan timbul perdebatan. Kan kata fikih walau lahzotan, ya, hukum haid walaupun cuma setetes. Gimana kalau setengah tetes, Pak Ustaz? Dia haid nggak? Berarti nggak haid toh, orang setengah. Itu logika yang salah. Karena dia nggak belajar ilmu mantek. Maksudnya ya? Ada dulu, tadi saya ngobrol sama Pak sama jamaah. Ada dulu salah satu ulama, salah satu kiai, saya nggak usah sebut namanya, itu ngomong, dan itu viral ya, di tahun 2010-an itu viral. Dia ngomong, orang makin panjang jenggotnya, makin goblok. Itu viral itu, ya. Orang yang makin panjang jenggotnya, makin goblok. Nah, orang awam yang nggak ngerti, itu kemudian langsung menjustifikasi, wah berarti dia ngina jenggot. Orang yang makin panjang jenggotnya makin goblok. Nah ini kata kayak begini, itu harus dinalar secara ilmu mantek, harus pakai ilmu logika. Hadisnya Nabi itu kalau kita miara jenggot itu maksimal sekepel. Itu pun kalau setiap 40 hari harus dikurangin supaya nggak lebih dari sekepel. Paham maksudnya? Nah berarti logikanya kalau orang miara jenggot lebih dari sekepel, berarti dia nggak tahu hadis Nabi, sunnah Nabi memelihara jenggot itu sekepel. Berarti dia nggak tahu hadis itu, paham maksudnya? Dia nggak tahu hadis kalau udah lebih dari 40 hari jenggotnya dikurangin, dipotong supaya tetap sekepel. Dia nggak tahu itu hadis. Nah orang nggak tahu pintar apa bodoh? Bodoh. Jadi kesimpulannya bukan yang berjenggot bodoh, bukan. Orang yang miara jenggot melebihi dari kapasitas sunnahnya Nabi. Tapi kan kalau kita kagak paham, orang yang berjenggot makin panjang jenggotnya, wah ini menghina jenggot. Padahal bukan. Itu betul pentingnya ilmu tuh. Itu ilmu nalar, ilmu logika. Saya bukan membela tuh kiai, bukan. Tapi emang umamannya begitu. Terlepas kontroversi tuh kiai, terlepas kontroversinya itu ulama. Tapi memang begitu. Wah, yang paling viral lah, teman-teman mungkin nggak ngalamin ya, nggak menangin ya. Kalau saya kan ngalamin dulu, tahun 2002 itu Gus Dur presiden. 2002 presiden, 2003 dilengserin ya. Saya bukan belanya Gus Dur ya, Gus Dur ya Allah yarham, itu juga salah satu dosen saya. Ya walaupun orang banyak ngecap beliau tuh liberal dan itu nggak disukain sama orang-orang banyak. Ya saya pun pribadi ada fatwa beliau yang saya nggak suka, tapi ada fatwa beliau yang menurut saya masih logika, masih logis, masih nalar. Salah satunya lucunya ketika beliau ditanya Inul, tau Inul ya? Tau nggak Inul? Nyanyi dangdut. Nah, itu kan ditanya Gus Dur. Gus Dur, waktu itu Inul belum viral di Jakarta belum, waktu itu masih di Jawa, di Sidoarjo ya.
Itu viral itu. Gus Dur gimana pendapat sampean, pendapat Anda tentang Inul? Ya. Terus Gus Dur bilang, nggak apa-apa. Orang lagi nyanyi kok biarin aja. Biasa deh, gitu aja kok repot gitu. Ini kalau coba orang pakai logika ya, Gus Dur itu kan nggak bisa ngelihat, ya kan? Ya, di dalam tanda kutip bahasa kasarnya, Gus Dur buta, nggak ngelihat. Untuk orang seperti beliau, ya nggak apa-apa Inul. Mau telanjang juga dia kagak dosa, orang buta. Ah maksudnya? Nah, ini yang kayak begini harus dicermati sama kita-kita yang awam. Kita jangan memang kelak aja maksudnya gitu. Wow itu kok kayak gitu. Cuman nih lagi-lagi ya, karena ini udah masanya ya, maksudnya udah zaman medsos, zaman teknologi. Hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa dicerna semua orang. Ya secara akademis saya nggak menyalahkan beliau, tapi secara sosial ya saya tetap menyalahkan, karena yang kayak begitu kan konsumsinya orang banyak. Ya sama kayak tadi istilah jenggot. Ya. Kiai tersebut, ulama tadi melontarkan itu kata di tengah santri. Santri pondok itu udah biasa teman-teman, bahasa kiasan gitu udah biasa. Memainkan kata itu di pondok kita tuh udah biasa itu. Ya itu kayak beliau lagi ada satu acara akhir sana ya, pelepasan wisudawan, wisudawati, santri putra santri putri, beliau melontarkan seperti itu. Ya cuman kan karena jadi medsos diunggah lah di media sosial kan, akhirnya jadi konsumsi umum gitu. Masalahnya di situ aja. Sebetulnya ketika itu terjadi di acara tadi nggak ada masalah, dan santri pun udah biasa, udah paham, langsung tak otaknya gitu. Ketika dibilangin makin panjang jenggotnya makin bodoh, langsung tak. Karena dia langsung ingat hadis Nabi tentang sunnah Nabi bahwa jenggot itu maksimal sepepel. Gitu. Ketika makin panjang berarti tuh orang kagak tahu sunnah Nabi. Lah kalau nggak tahu sunnah Nabi berarti on gitu. Kan kesimpulannya gitu. Dan itu di dunia santri biasa. Jadi aneh karena jadi konsumsi orang awam, termasuk yang bodoh-bodoh ikut komentar. Memang secara sosial tadi saya sampaikan nggak bagus ya, karena kalau secara sosial kan berarti bukan cuma orang pintar doang ya yang tahu itu makalah, itu qaul. Nah sebetulnya kalau orang cerdas, pelajaran buat teman-teman, kalau ada hal-hal yang nyeleneh kayak begitu, tugas kita orang awam itu langsung menelusuri, kenapa sih nih kiai anu, ulama anu, habib anu kok ngomong kayak gini, kok kesannya kontroversi sih, maksudnya apa ya? Nah disitulah kita nanya, kalau kita punya guru nanya sama guru ya, kalau kita punya ustadz, punya kiai, punya habib, kita tanya sama beliau maksudnya apa sih, supaya nanti ada penalaran secara logika hukum supaya kita nggak sesat. Jangan langsung dikonsumsi pribadi terus kita melontarkan komentar, wah ini mah sesat misalnya, oh ini gitu. Itu makin menampakkan kebodohan. Ya, belum lama viral kemarin pas kita cerita tuh teman-teman yang laki, sekarang lagi viral tentang nasab habaib yang dianggap palsu ya, sama teorinya Kiai Imaduddin, dipanggilnya Kiai Imad. Nah menurut beliau itu di antara nama zuriyah Nabi ya, itu ada yang namanya Abdullah, yang kemudian dikenal dengan nama Ubaidillah. Nah menurut teorinya Kiai Imaduddin itu di kitab-kitab itu nggak ada yang namanya Ubaidillah. Makanya menurut beliau keturunan dari Sayyidina Husain itu terputus, karena yang namanya Ubaidillah tidak ditemukan dalam sejarah, penamaan dalam kitab-kitab nggak disebutin. Kayak gini nih, berkata Imam Hanafi itu nggak ada menurut beliau. Yang ada adalah Abdullah. Kalau Ubaidillah nggak ada. Sementara zuriyah Nabi kalangan habaib syarifah itu naik-naik ke atas ya, sebelum nanti Sayyid Ali Zainal Abidin ya, itu ada nama Sayyid Ubaidillah. Maka menurut Kiai Imaduddin itu terputus. Nah berarti semua habaib khususnya yang ada di Indonesia secara khusus ya, itu kan rata-rata dari Sayyidina Husain. Maka semuanya terputus kalau pakai teori Kiai Imaduddin. Termasuk Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, termasuk Habib Lutfi, semua habaib. Karena beliau-beliau semua itu turunan Sayyidina Husain. Lucunya orang goblok ya, orang goblok yang mencoba memecah belah, kemudian dia mengklasifikasi kalau ini Habib sesuai sama dia, dibilanglah ini Habib beneran. Sementara kalau Habib ini menurut dia nggak sealiran, maka dibilanglah sama dia ini Habib palsu. Ya, wah ini Habib Bahar misalnya keras, wah Habib palsu nih. Habib Rizik keras nih, Habib palsu nih. Ini Habib Lutfi nih bagus nih, ini baru Habib beneran. Padahal kalau pakai teorinya Kiai Imaduddin, semua Habib yang turunan Sayyidina Husain termasuk
Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, termasuk Habib Lutfi, Habib Taufik Asukab, semua habaib yang julur jalanan Sayyidina Husain berarti palsu. Jadi nggak bisa dikotak-kotakin. Maka jelas dalam hal ini kebodohannya dipertontonkan. Berarti jelas dalam hal ini dia ini sedang mempertontonkan kebodohannya karena sealiran ini nih Habib beneran nih. Ini Habib nih kayak gini nih, asli nasabnya nih. Kalau yang ini kok enggak nih, jelek nih. Ini pasti Habib palsu. Lihat tuh teori Imaduddin. Padahal teorinya Kiai Imaduddin kalau pakai teori beliau secara akademik, maka semuanya dianggap palsu. Itu yang logika teman-teman, di rumah mantek itu. Pakai ilmu mantek itu. Nah, terus pertanyaannya apa teori Kiai Imaduddin benar? Ya kalau masalah benar salah itu relatif ya. Tapi yang jelas kalau secara akademis sah-sah saja. Beliau mengeluarkan satu teks ya, satu buku misalnya gitu ya, maka harus dilawan dengan buku lain, teks lain. Itu konteks ilmiah begitu. Teman-teman yang kuliah paham lah. Gak usah diajarin ya. Masa teori dilawan sama bacot? Bisa gak teori dilawan bacot? Gak bisa, teori dilawan teori, semua begitu. Sarjana hukum manapun yang bodoh sekalipun, yang IP-nya 2 koma lah, tetap yang namanya teori dilawan teori. Gak bisa teori dilawan bacot, apaan? Kan begitu. Nah, kalau kita bicara secara akademis ya, maka bisa dibenarkan teori Kiai Imaduddin kalau bicara secara akademis. Tapi kalau kita bicara secara umum bahwa yang dimaksud beliau adalah masalah nasab, masalah zuriyah, keturunan, maka nggak cukup dengan tekstual. Karena faktor yang bisa memperkuat seseorang nasabnya itu bukan cuma secara teks, tapi juga pengakuan orang dan juga riwayat sejarah. Jadi nggak bisa orang itu dianggap ada hanya gara-gara teksnya, dan sebaliknya orang tersebut dianggap tidak ada hanya gara-gara tidak ada nama dia di satu kitab atau di kitab-kitab lain. Begitu. Teori ini sama seperti teori Wali Songo. Wali Songo itu kagak bikin kitab, padahal ulama itu rata-rata bikin kitab. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah ini yang dipakai sama orang Syiah, orang Wahabi, nganggep Wali Songo kagak ada. Dianggapnya Wali Songo kagak ada. Kenapa? Karena kalau ulama pasti ngeluarin kitab. Imam Bukhari ngeluarin kitab, Imam Muslim ngeluarin kitab. Tuh lihat, Syekh Nawawi Banten ngeluarin kitab. Oh, Wali Songo palsu. Menurut orang Syiah, orang Wahabi, dia lupa kalau bicara kepastian ya, satu keberadaan seseorang itu nggak bisa cuma dinilai dari teks, nggak cuma dari kitab. Kalau bicara sejarah, coba teman-teman ingat ya, kalau teman-teman belajar sejarah tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ya, ya benar ya, udah berubah belum? Belum ya, masih ya? Kan kalau yang lain udah diubah ya kan, yang lain udah diubah ya, Hari Kebangkitan Nasional pada berubah sekarang, mudah-mudahan belum tuh ya. Nah itu coba kalau teman-teman pikir, lebih banyak mana fakta sejarah yang dibukukan tentang kemerdekaan dengan fenomena sejarah lewat mulut ke mulut? Kira-kira lebih banyak mana? Fakta sejarah lewat buku apa fakta sejarah yang lewat mulut ke mulut? Lewat mulut ke mulut. Kita kalau punya kakek masih hidup teman-teman, nenek kita masih hidup, teman-teman bisa nanya bagaimana saat itu peristiwa penjajahan. Dan kakek nenek kita nggak jadi sumber buku yang kita pelajari di sekolahan. Lu siapa kakek nenek kita ya kan? Mungkin kakek kita petani, mungkin nenek kita petani. Kan sumber sejarah itu yang diriwayatkan lewat tentara-tentara. Enggak? PKI misalnya, PKI gimana sadisnya membantai para santri, membantai kiai, membantai orang-orang miskin, petani dan sebagainya, dibantai sama PKI. Apa dibukuin itu? Ada bukunya, tapi peristiwa sejarah yang dibukukan tidak mencukupi dengan fakta aslinya. Makanya masyarakat rumput, santri misalnya gitu ya, kiai masih dendam sama PKI, nggak bisa dibohongin. Karena emang beliau merasakan dan beliau melihat sendiri. Kiai-kiai itu melihat sendiri gimana bapaknya dipotong palanya, santrinya dipenggal lehernya. Itu ngelihat sendiri. Dan itu kan nggak dibukukan. Waktu teman-teman belajar sejarah SD SMP belajar kayak gitu. PKI ya, memotong lehernya orang. PKI memenggal, kagak sadis itu. Ya kan? Langsung dianggap bukunya, wah ini buku konten ini ya, sensitif ya. Wah, kan gitu. Ya emang gak dibukukan, tapi itu bukan berarti kemudian PKI nggak ada. Nah maksudnya, ya kan? Bukan berarti kebiadaban PKI nggak terjadi. Bukan berarti rusaknya rezim saat itu PKI menguasai Indonesia secara parpol ya. Itu nggak terjadi, itu terjadi semua. Walaupun secara yang dibukukan itu sedikit, kebiadaban itu sedikit.
Maksudnya ya ini sama kayak tadi Wali Songo. Bukan berarti Wali Songo bikin kita berarti bohong. Nah sekarang saya kan bolak-balik ngomong sama teman-teman, jangankan zaman Wali Songo yang ratusan tahun, kakek nenek kita ya, uyut-uyut kita, buyut-buyut kita aja tuh banyak yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis, ya kan? Terus mau belajar dari mana? Ditambah kertas aja susah. Orang kita lagi dijajah, orang belajar itu akhirnya ke Jerman, orang akhirnya belajar ke Belanda, ya kan? Insinyur Soekarno, Bung Hatta, ya, Muhammad Yamin, macam-macam pendiri-pendiri bangsa kita itu beliau-beliau itu belajar emang di Indonesia. Belajarnya di mana? Di luar negeri. Balik ke Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, gitu. Apalagi zaman Wali Songo. Lah terus gimana bukti sejarah Wali Songo ada? Wali Songo ada itu karena ada kuburan. Ini kuburan muridnya Sunan Ampel misalnya. Maka Sunan Ampel ketika dikuburkan di situ diakui sama muridnya, ini makamnya guru saya. Nah muridnya ini meninggal, punya anak, maka anaknya akan ngomong, ini adalah makamnya gurunya bapak saya, namanya Sunan Ampel. Anaknya meninggal, punya cucu, cucunya juga bilang, ini adalah gurunya kakek saya yang bernama Sunan Ampel. Terus sampai sekarang, makanya diziarahin terus kan. Nah itu menunjukkan satu bukti. Kalau orang nggak berpengaruh, kuburannya kira-kira dikunjungin nggak? Oh, diperumpung sabrek-abrek, ya kan? Yang dikunjungin paling 1-2. Itu juga sekali ngunjungin ngomonginnya nggak enak kan? Pak, bapak mati sih, bawa warisan udah diambil orang nih, gitu. Malah ngomongin warisan. Nah, berarti itu orang berpengaruh kan? Teman-teman bisa lihat sekarang. Dr. Hasyim Asy'ari meninggal, sampai sekarang kuburannya masih dikunjungin. Gus Dur meninggal masih dikunjungin. Semua Buya Hamka pendiri Muhammadiyah sampai sekarang dikunjungin. Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang dikunjungin orang ulama. Sekalipun beliau saat itu seandainya pun nggak ngarang kitab gitu ya, nggak bikin kitab, tetap pasti namanya tercantum dalam sejarah karena pengakuan orang saat itu ada dan itu terjadi, terbukti. Jadi nggak mesti harus tekstual, harus tertulis bahwa si anu ada, enggak. Untuk menentukan satu nasab, untuk menentukan satu fakta sejarah. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah zuriyah, keturunan. Nggak usah jauh-jauh. Nih seandainya nih, ya, Mas Andi, Mas Ardan, sama Mbak Herni, anaknya Pak Bandi. Tiba-tiba Mas Dika ngaku, saya juga anaknya Pak Bandi. Ini kita bayangin kayak gitu, jangan bohong beneran, masih kan bohongan doang. Ya. Pak Bandi punya anak, Mbak Herni, Mas Andi, Mas Wanda. Tiba-tiba Mas Dika ngaku, saya juga anaknya Pak Bandi. Kira-kira satu kampung geger gak? Geger gak? Geger. Minimal satu RT lah. Ya. Terus apa yang terjadi pada Mas Dika? Dipuji apa dihina? Dihina. Iya dong. Geger plus dihina. Lo anaknya siapa yang ngaku-ngaku aja? Muka lo aja beda, hidung lo aja beda. Gitu kan? Nah, kita bayangin kalau itu terjadi di zaman Ubaidillah alias Abdullah. Kalau Ubaidillah cuma sekedar mengaku bahwa dia adalah zuriat Rasulullah, pasti udah viral saat itu. Pasti udah dihakimi masa. Dan sekarang ngaku anak orang biasa aja udah bisa jadi viral. Apalagi ngaku keturunan Rasulullah. Maksudnya. Nah itu dibuktikan sejarah aman-aman aja kok. Berarti di zaman saat itu pun nggak ada yang mendustai, nggak ada yang meragukan nasabnya Ubaidillah alias Abdullah yang sampai kepada Rasulullah. Simpel udah. Walaupun secara teks kagak ada. Emang teks itu menjadi salah satu faktor penentuan keberadaan seseorang, tapi nggak mutlak gitu loh. Nah ilmu yang seperti ini harus pakai logika. Nggak cukup tekstual doang teman-teman. Ya harus pakai logika. Ya orang zaman dulu tuh suka ngomong bercandaan orang zaman dulu, sholat tuh jangan dilanggar, atau dibaliknya, sholat mah boleh dilanggar. Kalau tadi plus, ini jadi minus. Ya, apa kalau dalam ilmu bahasa Indonesia apa tuh? Itulah ya. Ya ada apa sih in apa tuh? Produktif apa ya? Kan ada ya dalam bahasa Indonesia kan ada tuh. Kalau tadi sholat jangan dilanggar, kita balik, sholat boleh dilanggar. Berarti langgar di situ maksudnya sholat, kan begitu. Itu ilmu logika. Oh misalnya orang masih merokok mah nggak boleh jadi imam. Coba pikir, orang mah masih merokok jangan jadi imam. Imam mah nggak boleh ngerokok.
Kalau orang yang panasan, sialan lu ngira rokok, tentang gua ngerokok. Ya kan orang panasan ya. Padahal itu pakai logika. Coba pikir yang bener, jangan emosi dulu maksudnya gitu. Otot ada yang gede ini kan. Pikir dulu. Orang mah kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Pikir dulu, orang ngerokok terus jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kagak boleh. Ya, berarti omongan kayak gitu bener nggak salah? Ya bener. Cuman dikonsumsi sama orang yang salah. Jadi masalahnya di orangnya gitu. Iya nggak? Nah, iya. Ya udah gimana zaman akhir. Tapi saya sendiri senang sama model-model kayak gitu, saya senang. Jadi ngasah otak loh, dia ngasah otak. Ajan nggak boleh kencang-kencang, enggak? Ajan nggak boleh kencang-kencang. Wah, orang yang suaranya kencang marah. Ada aja ajan nggak boleh kencang. Dimana juga dulu Sayyidina Bilal ajannya teriak kencang. Maksudnya ajan nggak boleh kencang-kencang. Namanya azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gitu, bukan kencang gitu. Ya, gitu. Ya, tapi bisa bener bisa salah, sama kayak di iklan. Kamu bisa ngomong Jepang, bisa Jepang. Ya kalau di iklan kan gitu kan. Ayo di zaman akhir pusing ya. Ya udah pokoknya gak usah dipelajari loh kayak gitu. Ya bikin pusing. Kamakila seperti halnya dikatakan fi syi'ri pada sebuah syair. Nah, ya syair di sini bukan orang biasa, bukan penyanyi kayak kita. Syair di sini yang bikin ulama. Ulil hakimil filsafi, filsafat al-mantiki. Ucaplah lil hakimil filsafi. Lil hakimil filsafi, pada ahli-ahli filsafat al-mantiki, yang ahli logika. Emang rata-rata kalau udah ahli filsafat ahli logika. Kalau di zaman dulu ya ada Imam Ghazali, ya, Imam Ibn Rushd, banyak. Dan itu fenomenal ya di zamannya, pro kontra. Adapun ilmu tersebut, ada kaul tersebut mengatakan itu haram. Tentunya tadi ya, haram bagi orang awam. Darsuhu, adapun pelajarannya, itulah tantiki, tidak bisa berbicara di luar kebutuhan, ya nggak boleh ya. Ihfad, maka jagalah inanaka akan dirimu, an manahiji darsihi, dari mempelajari ilmu itu atau mempelajari ilmunya. Maksudnya untuk orang yang nggak bisa atau belum berkompeten, ya udah nggak usah belajar kayak gitu. Innal balaa, sesungguhnya bala, ujian atau cobaan, itu muakalun, terjadi bil mantiki, karena ucapan atau karena ilmu mantek. Itu karena bisa rawan terhadap fitnah. Karena nggak semua orang pinter gitu, nggak semua orang bisa mencerna ucapan yang kita sampai. Ya kan bisa dibayangin kalau teman-teman ngomong kayak gitu pada orang yang awam ya. Sholat mah boleh dilanggar, maksudnya bercandaan. Sholat mah boleh dilanggar, padahal si maksud yang ngomong maksudnya boleh dilanggar di musola. Nah yang diomongin anak bocah, otaknya belum nyampe, ya kan? Akhirnya beneran dilanggar tuh, ya. Akhirnya maksudnya dalam artian nggak dilakuin itu sholat, gitu, ya nggak? Ya, itu bahayanya di situ. Wa ta'alamal kitabati, dan adapun mempelajari kitabah menulis, wal khoti, dan khot, ya, tulisan sama itu, minal umuri, termasuk perkara, dalam hal ini ilmu ya, al jaizat, yang boleh. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Wal ma'arifi, dan pengetahuan, al mu'tabarati, yang dipertimbangkan. Fa innallaha ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu aqsamu, bersumpah,
bihi dengannya, fi kalamihi pada kalamnya, maksudnya Al-Quran, al-majid yang majid yang mulia, biqaulihi dengan firmannya, firman Allah, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ya, nun artinya wal qalami demi, wa-nya di situ waw qasam, demi pena, wama dan apa-apa, yasturuna yang mereka tulis. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala, allama bil qalam, surat apa, Iqra ya, allama yang mengajarkan, bil qalami dengan pena. Ini kalau pakai pendapat yang memperbolehkan. Waqala dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jafal qalami keringnya pena. Maksudnya di sini takdir ya. Bima dengan perkara, huwa yang ada pun dia, itu kainun terjadi. Maksudnya takdir kita manusia udah terjadi. Kalau kolam dalam makna takdir. Illa annahu kecuali bahwasanya sesungguhnya dia itu kariha makruh. Apa ta'limuhu mempelajarinya, linnisa'i bagi perempuan. Nah, ada pendapat yang mengatakan kalau buat perempuan makruh mempelajari ilmu khat, ilmu tulisan kitabah. Biqaulihi karena sabdanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la tu'alimu jangan kalian mengajari, an-nisaa akan perempuan, al-khatta akan ilmu khat, ilmu tulisan. Waqala dan berkata siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, i'lam ketahuilah, annal khattol hasani, bahwa sesungguhnya khat atau tulisan yang bagus itu torazul adabi, bagian dari satu adab. Wakila dan dikatakan, huwa adapun dia itu nisful ilmi, sebagian ilmu. Ini hilafiah ya. Waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian mufassirin ahli tafsir, fi qaulihi ta'ala, berkaitan pada firman Allah Ta'ala, yazidu bertambah, fil khalqi pada makhluk, ma'akan perkara, yasya'a yang dikehendakinya, aroda yang diinginkan, bihi dengannya, al-khoto akan khot. Ya ini sih balik lagi kayak tadi teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan. Yang kenapa Nabi mengharamkan gini. Dulu itu khot itu biasa dipakai buat ngelukis, ya, buat ornamen-ornamen. Nah perempuan itu kalau bikin kayak gitu, kalau pakai sabdanya Kanjeng Nabi kagak boleh. Justru kan perempuan itu kalau bisa diminimalisir berhias-hias ya, termasuk di dalamnya itu misalnya ya kalau zaman sekarang hordeng lah gitu ya, hordeng ditulis-tulis segala macam, hot-hot yang kayak gitu. Tapi kalau hot yang teman-teman belajar nulis kayak gini ya, teman-teman sekolah ya belajar nulis, itu mah nggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu nisful ilmi, itu sebagian ilmu gitu. Kalau teman-teman belajar nulis, apalagi itu dibaca orang misalnya gitu, maka tulisan tersebut akan memudahkan orang mendapatkan satu ilmu. Maksudnya begitu ya. Jadi ini lagi-lagi relatif, tergantung kebutuhan. Waqala berkata Fudail bin Suhail, Fudail bin Suhail min sa'adatil mar'i, termasuk dari keberuntungan atau kelebihannya seseorang, ayyakuna adanya dia itu husnul khoti, bagus tulisannya. Nah, kalau menurut Fudail bin Suhail, justru orang kalau punya tulisan bagus itu kelebihan buat dia. Wa fasihul ibaroti, termasuk juga kelebihan
yaitu fasihnya dia berbicara. Jadi orang yang tulisannya bagus, ngomongnya enak didengar, fasih, cakap gitu ya dalam berbicara, itu satu kelebihan. Dan buat orang yang berilmu itu satu keuntungan gitu untuk mengajar gitu ya. Ya bayangin kalau saya teman-teman maaf misalnya tulisannya jelek, ini tulisan kayak gini nih, kalau bisa baca, ngajar anak bocah ya kan, nanya mulu, masa tulisan apaan gitu. Kan berhubung tulisan saya bagus ya kan, bagus gak? Bagus ya, bagus, anak cewek aja kalah tulisan saya. Tulisan saya anak laki loh, anak cowok kan biasanya tulisannya ceker bebek. Iya kan? Ya Mas Andre ya. Tulisan saya dari saya SMA segini bagus. Bukan ngagungin diri, maksudnya ini jadi keuntungan sendiri buat saya gitu. Buat orang yang untuk ngajar gitu ya, itu satu keuntungan sendiri. Termasuk di dalamnya kefasihan, kecakapan dalam berbicara. Ya, kelak nanti ada kata teman-teman jadi ketua apalah gitu ya, syukur-syukur jadi mubalek, jadi dai, ya, jadi ulama, jadi pengajar. Ya setidaknya harus punya dua keuntungan itu. Satu, tulisan bagus. Kedua, cara bicara yang juga bagus. Bayangin kalau orang nggak punya kecakapan bicara, ceramah ya kan, saudara-saudara, mikir lama orangnya. Baru pembukaan aja udah gemeteran deh. Coba teman-teman, kan itu mental ya. Coba deh berdiri di sini. Kita lihatin Mas Andre, coba berdiri di sini. Yang jago main motor ya kan. Tetap aja kalau berdiri di hadapan halayak secara umum ya, itu kan gemeter. Butuh kecakapan berbicara, butuh mental yang cukup untuk menyalurkan energi dari otak lewat mulut. Itu susah loh teman-teman. Makanya kan saya sering nyampein kalau ada orang pas ngaji ngobrol itu ya dosanya begitu, karena bisa ganggu konsentrasi orang lain, dan juga termasuk orang yang pas ngomong. Coba, orang yang ngomong siapapun itu pasti punya kecakapan berbicara. Kalau dia nggak cakap berbicara, ya orang juga malas dengerinnya. Mari kita panjatkan puja-puji Tuhan ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Maka harus kita panjatkan puji. Ngomong apaan sih? Kan aneh jadinya kan. Nah itu ada butuh kecakapan tersendiri di situ. Bahkan teknik-teknik memegang mic. Kalau teman-teman belajar jadi moderator gitu ya, public speaking ya, kalau sekarang istilahnya public speaking, itu teman-teman bakal belajar. Bahkan kecakapan bicara saja tadi ya, itu nggak cukup. Dari teknik megang mic, banyak orang MC-nya bagus tapi mic-nya dimakan. Assalamualaikum. Kagak jelas orang nerima. Banyak loh kayak gitu loh ya. Banyak kan kayak gitu, jadi mikir Assalamualaikum. Itu ada tekniknya sendiri, cara megang mic bagaimana sejauhnya ketika intonasi makin meninggi. Itu ada tekniknya. Ya. Ketika memulai gitu ya, ketika memulai misalnya gitu. Kalau saya kan kalau memulai kan pakai suara bass dulu. Assalamualaikum, gitu kan. Nah itu kalau ini bukan rahasia ya, bukan rahasia. Itu kalau di ilmu public speaking itu untuk mencairkan, untuk memberi kepercayaan kepada orang yang mendengarkan. Bandingin kalau teman-teman dengar suara orang bukanya aja udah Assalamualaikum begitu, itu beda. Misalnya saya buka gitu ya, pengajian gitu kan, saya buka Assalamualaikum. Teman-teman bayangin, bedain sama saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih nyos yang mana gitu? Yang ngebas apa yang meninggi langsung? Ngebas. Itu dalam teknik public speaking ya, kan kalau nggak belajar lah. Intinya untuk berbicara aja ada kecakapan. Banyak misalnya ketua RT, ketua RW misalnya gitu yang nggak bisa ngomong ya kan, jabatannya RT RW tapi pas ngomong apa kamu larinya kemana-mana. Makanya kalau di khotib Jumat itu kan kenapa disunahkan pakai teks ya? Ya itu supaya kagak lari kemana-mana. Karena manusia itu otaknya ya gitu aneh. Apa yang dipikirin, apa yang diomongin. Gitu. Dan susah, emang susah untuk mengucapkan satu hal itu. Waqala, dan berkata siapa asyairu, penyair, ulama ya lagi-lagi. Ta'alam, pelajarilah, iwamal khoti akan ya ilmu khot. Ya dan ta'adubu, wahai orang yang belajar sastra. Wahai orang yang belajar sastra. Wa mal khotu, dan tidaklah ilmu khot illa kecuali zinatul muta'adibi, menjadi perhiasan bagi orang yang belajar sastra atau ahli sastra.
atau dengan kata lain sastrawan. Pain kunta maka jika adanya engkau itu zamalin, ya, punya harta, fakhotoka maka tulisanmu itu zinatun jadi perhiasan. Termasuk orang yang punya harta. Maksudnya tulisan jadi perhiasan apa? Ada pembukuan. Ya, duit saya 1 miliar. Buat apa aja nih? Misalnya beli rumah 300 juta gitu ya, beli mobil 300 juta. Nah, itu perhiasan kita itu kemudian berubah dari harta menjadi bentuk tulisan. Wa in kuntajan jika adanya kamu itu muhtajan butuh, ya butuh harta, fa afdalu maksibi maka yang paling utamanya harta. Ya maksudnya tulisan tersebut adalah seutama-utamanya harta. Wa faslun wa in wa nun likullil mahamidi. Ini lanjutan syair sebelumnya tuh ya. Mana syair yang kemarin? Oh itu syi'run yang halaman 6 tuh. Baris ke-7 dari bawah. Syi'run. Ta'allam fa innal ilmi zainun li ahlihi. Nah itu sambungannya. Wa fadlun wa in wa nun likullil mahamidi. Itu sambungan ala-ala ya, kemarin saya sempat. Kalau yang syair sebelumnya kan ta'alam, belajarlah, fa'innal ilma sesungguhnya ilmu itu zainun jadi perhiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Nah ini sambungannya. Bukan cuma jadi ilmu tapi juga wafadlun jadi fadilah, jadi kelebihan, jadi keutamaan. Terserah mau diartikan apa. Wa inwanun dan jadi sumber. Ada yang baca inwanun, ada yang baca unwanun. Terserah teman-teman mau harokatin apa. Unwanun boleh, inwanun boleh. Likulil mahamidi bagi setiap hal yang dipuji. Lagi zaman sekarang ya, zaman sekarang udah orang yang punya ilmu itu bisa dibilang sederajat bahkan melebihi orang yang punya harta. Walaupun di status sosial ya ada beberapa hal yang kita lihat orang yang berilmu kalah dengan orang yang berharta. Tapi di banyak kesempatan teman-teman pasti ngelihat orang yang berilmu melebihi orang yang berharta. Ya contohnya misalnya Mas Wanda, Mas Andi, Mas Didit lah yang ngaji gitu kan di musola. Di musola kan banyak yang kaya ya kan. Di Pak Andi kaya, ya kan? Pak Ano ya kaya. Kalau saya kan miskin, rumah aja belum punya, rumah pinjaman, ya kan. Kalau pakai secara ekonomi ya, Mas Ardan lebih kaya dari saya, rumahnya sendiri. Mas Bejo, bapaknya lebih kaya. Tapi ketika saya ngomong, kenapa mereka diem? Apa karena kekayaan? Bukan, karena ilmu. Dari segi itu ya. Tapi seringkali ya, mohon maaf kadang-kadang ya susah sih. Kadang-kadang ustadznya juga penjilat. Ya akhirnya orang kaya yang lebih menang gitu ya. Makanya tetap orang tuh harus punya dua kelebihan itu deh. Kalau teman-teman kagak pinter, seenggaknya jadi orang kaya. Kalau saya bilang itu kayak separuh wajib deh, supaya kita diorangin. Ini udah miskin, bodoh. Wah, bener deh, kagak diorangin deh, bener deh. Ya, bener. Itu udah kiamat sugro. Jadi rapat RT juga ya, beda. Rapat RT kalau orang berilmu, belum yang punya duit nih, yang berilmu aja. Walaupun ustadz misalnya, pasti ditanyain pendapatnya. Ustadz gimana nih rapat 17-an? Apa nih ada? Padahal kan ada hubungannya sama agama ya kan? Tapi kan menghormati kan? Ntar juga orang kaya ditanya nih, wah ini yang suka donatur nih. Bagaimana? Pak Haji misalnya gitu, misalnya yang kayaknya Haji. Pak Haji gimana nih lomba kita? Kenapa? Karena dia punya kontribusi. Orang bodoh, ditanya gak? Kismin, orang kismin. Udah lo makan aja, makan. Diem. Dengerin aja, kan gitu. Udah banyak ngomong di diem aja. Gak ada harganya teman-teman. Ya kita bukan mengecilkan orang miskin ya, orang miskin bodoh itu takdir juga ya. Tapi jangan nyaman dong dengan takdir seperti itu ya. Jangan, harus pinter, harus kaya. Nyusahin orang bodoh, miskin ya nyusahin. Walaupun nggak apa-apa, itu ladang pahala kita juga. Al-inwanu adapun inwan, lafat inwan atau unwan, boleh teman-teman baca unwanun, boleh baca inwanun. Maknanya itu al-alamatu adalah tanda. Jadi maknanya adalah tanda atau sumber kalau bahasa aslinya. Wal mahamidu, kalau tadi tulisannya likulil mahamidi ya.
Wal mahamidu, adapun lafaz mahamidu, mahamidi kalau tadi tulisannya saya nggak bingung, itu jam'ul mahmadati, yaitu jamak dari lafaz mahmadah, ya pujian. Wahya, adapun dia itu masdarun, ini nahu nih, itu masdarun, isim masdar bimakna maf'ul, dengan makna maf'ul. Isim masdar tapi maknanya maf'ul, jadi orang yang dipuji gitu. Seringkali ya ilmu itu menjadi hal yang menjadi alasan orang memuji gitu. Jadi orang yang dipuji itu karena ilmunya. Maksudnya itu al ilmu, ilmu itu fadlun, adalah fadilah atau keutamaan, wa alamatun, dan menjadi tanda, likulil khisoli, pada setiap sifat-sifat, mahmudati, yang terpuji, al makbulati, yang diterima, yang qabul, indallahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Indah itu artinya di sisi ya, tapi sering saya sampaikan kalau bisa jangan diartiin di, kita artiin secara penyelamatan tauhid aja ya. Indallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, wanasi, dan manusia. Nah itu seringkali ya ilmu tuh begitu, di hadapan manusia bagus, ya di hadapan Allah juga bagus. Tapi kadang-kadang ya orang berilmu tadi, ya tadi saya sampaikan, kadang-kadang justru menjerembabkan dia, menjatuhkan dia kepada jarul kesombongan. Nah maka yang kayak begitu, menurut manusia bagus dia berilmu, tapi menurut Allah dia kagak bagus, ya berarti dia tidak bagus dalam berilmunya itu, ya karena menunjukkan kesombongannya. Akun mustafidan kulla yaumin ziyadatun minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Wakun, jadilah kamu itu mustafidan, berfaedah, ya, bahasa sekarang bermanfaat. Wah anfaedah, tidak bermanfaat. Tahu bahasa siapa sih itu? Tapi bagus ya, bagus yang kayak gitu tuh bagus. Tambah nambahin bahasa Arab. Kulla yaumin, akan setiap hari, ziyadatun, bertambah. Maksudnya jadilah kita orang yang setiap hari bertambah bermanfaat. Jangan pancot gitu aja dulu. Kagak ada perkembangan ya. La yamutu wa la yahya. Ya, tidak hidup karena tidak ada biaya. La yamutu wa la yahya, ya, tidak hidup nggak mati gitu. Aduh, qauluhu, adapun ucapannya musonef. Musonef teman-teman singkat short aja. Qauluhu ucapannya, maksudnya ucapan musonef pengarang kitab. Mustafidan, lafat mustafidan itu khobarun, kun, khobarnya lafat kun. Kun itu kan tarfaul isma wa tansibul khobar, kana ya. Kana yakunu, fi'il amrnya kun, kun fayakun, kun jadilah. Nah mustafidan itu khobarnya, makanya di nasab. Wa kullu yaumin, dan adapun lafat kullu yaumin itu zorfun, zorof. Waqa'a, yang jatuh atau yang terletak, maf'ulan fihi, sebagai maf'ul fi. Ada maf'ul bi, ada maf'ul fi. Wa ziyadatun, dan adapun lafaz ziyadah itu maf'ulun bihi, jadi maf'ul bih. Langsung aja ya, nggak saya terangin ya. Di qaulihi, karena ucapannya beliau musonef pengarang kitab, mustafidan, lafaz mustafidan. Mustafidan tadi bermanfaat. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Minal ilmi, dari ilmu. Nah, tadi kan disuruh ya, jadilah kamu orang yang bermanfaat ya, pada setiap harinya bertambah ilmu ya. Nah ini rujukannya, minal ilmi, bertambah ilmu. Wasbah, dan berenanglah. Berenang di mana? Di center, Peldrum, Bujana Tirta. Berenang fi bukhuril fawaidi, pada lautan berbagai faedah. Buhur itu jamak dari bahrun. Bahrun mufrad, buhur lautan jamak. Lautan-lautan, al-fawaidi jamak dari faidatun. Faedah mufrad, fawaid jamak ya. Berenanglah kalian terhadap lautan ilmu. Jadi ilmu itu harus bertambah. Jadi benar teman-teman, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau bisa ntar kuliah ya kuliah, kalau nggak bisa ya udah ngapain kayak ngaji kayak. Pokoknya jangan manteng aja. Jangan asik sama diri sendiri, tetap harus ada ilmu asupan yang masuk pada kita.
Misalnya Mas Andre dagang itu, misalnya Mas Ardan Tarmustusin dagang, nggak apa-apa, dagang kerja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak ada asupan ilmu sama sekali, itu bahaya. Ya, tetap harus ada ilmu, asupan ilmu, mau ilmu umum maupun ilmu agama ya, terlebih lagi ilmu agama. Karena supaya otak kita kagak berhenti, dulu yang saya sebut dengan istilah jumut ya, supaya otak kita nggak beku. Karena kalau otak beku, nanti satu saat teman-teman ngadapin masalah, ketika udah nikah atau punya anak, punya cucu, otak nggak biasa dipakai buat mikir. Akhirnya pas dapat masalah, stres, bundir. Kalau bahasa sekarang bunuh diri. Ya itu gara-gara dia orang otaknya beku. Orang zaman sekarang tuh gampang kena masalah karena otaknya beku. Saya kan bilang balik cerita teman-teman. Maaf ya, pasutri muda gitu ya, pasangan suami istri yang muda. Ya, misalnya seumuran Mas Didit, Mas Andi, itu banyak yang ngeluh sama saya. Teman-teman saya kayak orang lain kayak yang ngaji di sini kayak, Pak Ustadz istri saya begini ya. Yang istrinya ngaduin, Pak Ustadz suami saya begini ya. Kenapa dia nggak bisa menyelesaikan masalah? Simpel. Karena dia berhenti berpikir sejak dia lulus sekolah sampai dia menikah. Jadi yang dipikirnya cuma duit. Dia kerja, dia dagang, nyari duit, gitu aja gitu. Nggak salah, enggak. Tapi ketika berhenti dia berpikir, kan masalah akan terjadi ketika dia menikah. Akan ada masalah terhadap anak. Kalau dia punya cucu, akan terjadi masalah terhadap cucu. Emang hidup ayam-ayam aja kan? Enggak. Nah, ketika orang terbiasa berpikir seperti itu, maka orang tersebut akan bisa memecahkan masalahnya karena otaknya tidak beku. Jadi kalau teman-teman berpindah dari SD, SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah dan sebagainya, itu harusnya yang dibanggakan itu yaitu bukhurul ilm itu, lautan ilmu itu. Wah, misalnya dulu yang SD, sekarang SMP, sekarang saya SMP. Wah, enak ya belajar ya SMP sekarang ya. Dulu nggak ngerti IPA, dulu IPA aja. Ternyata IPA ada fisika, ada biologi, gitu ya. Nah itu yang mau disebut dengan lautan ilmu. Kita berenang di lautan ilmu. Makanya kalau percaya nih teman-teman yang gede, nanya yang kecil-kecil tuh. Saya selalu ngomong, SMP gitu, Mas Dani nih, Nabila bala gitu. Apalagi itu tuh, dia sama Kaifah, SMP. Itu sebetulnya kenapa saya ngucapin itu ada maksudnya. Ada maksudnya ya. Ada maksudnya kenapa? Supaya memberi semangat kepada dia, menandakan dia bahwa dia sekarang SMP. Cara berpikirnya harus berubah, nggak lagi seperti anak SD. Anda tuh SMA, SMA gitu kan. Supaya nanti cara berpikirnya jangan lagi seperti anak SMP. Itu tujuannya. Itu sugesti, itu stimulus dalam bahasa pendidikan supaya jangan sampai kita tetap gitu, mandek, diem. Tapi mohon maaf ya, seringkali ini fenomena ya yang saya lihat dari kenyataan, ketika orang berpindah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah dan sebagainya, itu yang lebih didominasi sama dia, yang lebih diperhatikan sama dia adalah masalah adaptasi, masalah kehidupan, masalah sosial. Akhirnya ketika dia dari SD ke SMP atau SMP ke SMA atau SMA ke bangku kuliah, yang pertama diucapin sama dia atau yang sering diucapin dia dengan orang-orang termasuk ibunya, bapaknya adalah teman-temannya. Wah enak bu, sekarang saya kuliah teman saya begini. Yang SMP, SMA, oh enak bu, sekarang saya SMP, ternyata teman saya begini loh. Ngobrol sama temannya, wah teman gue mah kacau gini-gini. Hilang kesan ilmunya. Maksudnya? Ada orangnya, ada. Mana ada di situ lah pokoknya. Jadi bukan jelek ketika kita melakukan sesuatu hal tersebut ya, berarti kita mengesampingkan ilmu. Harusnya ketika kita dari SD ke SMP atau selanjutnya terus ya, maka yang harus dibanggakan adalah ilmunya. Dulu waktu SMP kagak belajar astronomi ya, SMP belum ya? Belum kan? Nah pas SMA kan belajar astronomi kalau IPS, ya enggak? Oh iya ternyata enak ya. Dulu kok nggak belajar astronomi, sekarang di SMA ada astronomi loh. Nanti naik lagi kuliah, cuma astronomi doang. Akhirnya naik ke kuliah belajar yang lebih dalam lagi, belajar geofisika. Wah ternyata ada pelajaran geofisika, kok mantep nih, seneng nih. Dan seterusnya. Jadi yang di otak dia, naluri dia itu terbawa sama ilmu. Jadi yang keluar dari dia, obrolan dia, omongan dia kepada bapak ibunya dan sebagainya, ilmu terus. Ya bullshit terhadap teman-temannya. Bodoh amat sama teman-temannya. Mau teman-temannya berisik kayak, mau teman-temannya nyusahin kayak, mau teman-temannya enak pak, mau teman-temannya bagus kayak, bodoh amat dia. Dia asik dengan lautan ilmu yang diarungi itu. Orang kan kalau asik sama lautan ilmu, dia kagak peduli dalamnya ilmu tersebut teman-teman. Teman-teman berenang, orang jago berenang, dia arungin tuh, ya kan? Atau pakai
dayung lah gitu ya, maka dia akan asik dengan sekelilingnya. Dia nggak peduli lagi dengan dalamnya laut. Maksudnya tuh. Jadi ketika kita belajar dari SD, SMP, SMA, terus yang kita pakai orientasi berpikir kita adalah, wah ternyata enak ya belajar dari SD ke SMP, ternyata gue sekarang belajar begini, wah mantep nih ilmu nih. SMA, wah mantep nih, dulu gue nggak pernah belajar nih kayak gini nih. Ya begitu pula kalau ngaji dari satu kitab ke kitab yang lain, oh ternyata ada bahasan kayak gini, wah dulu gue belum pernah dapet nih, oh iya juga ya. Terus aja otaknya tuh pikirannya adalah ilmu. Gak mikirin temen kagak. Temen gue ngantuk banget sampai kagak dipikirin, bodoh amat mau ngantuk mau tidur kagak dipikirin. Itu paham maksudnya ya. Nah jadi teman-teman harus punya orientasi kayak gitu, khususnya masih sekolah. Teman-teman masih punya masa depan yang cerah, masih panjang. Ya, jangan dibiasain kita asik sama sesuatu yang nggak penting. Teman-teman kita agak penting. Bahkan maaf, guru pun sebetulnya agak penting. Karena guru itu kayak saya di sini, cuma nganterin teman-teman sebagai wasilah. Tetap semuanya kembali kepada teman-teman. Teman-teman belajar di sekolahan, di kampus ya, di kuliahan, termasuk di pengajian, itu kembalinya kepada teman-teman. Teman-teman serius, teman-teman benar, itu baliknya kepada teman-teman. Teman-teman gak serius pun, ya asal-asalan pun gitu ya, tetap juga kembalinya ke teman-teman. Guru mah cuma bisa nerangin, cuma bisa ngasih tahu, habis itu doa deh. Itu juga kalau ingat, ya. Kalau kagak ingat, kagak doain. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.